Hola semuanya, kembali lagi di Beranda Rasa Podcast by Vian. Apa kabar pendengar setia di Beranda Rasa ini? Aku harap kita akan selalu sehat dan diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun dan kapanpun. Kira-kira mau ngobrolin apa ya hari ini? Oke lah, buat refreshment sedikit, mari kita bahas hal-hal yang ringan dan ya sedikit memvalidasi perasaan dan pikiran kita. Tentang apa sih itu? Oke, langsung saja. Hari ini kita mau ngobrol soal sesuatu yang sederhana tapi terkadang itu bikin kita bertanya-tanya. Yaitu kenapa saat kita bantu temen yang lagi galau, lagi hopeless, dan dia datang kepada kita untuk menanyakan solusi dari permasalahan tersebut, kita merasa gampang untuk memberikan solusi itu. Tapi saat masalah tersebut menimpa diri kita sendiri, kenapa kita malah kebingungan, cemas, berputar-putar, dan kadang nih gak berani kita ambil keputusan terhadap masalah kita sendiri. Aku, kamu, maupun kita semua pasti pernah ngalamin ini. Kita sok bijak di sebelah, tapi pas di kursi sendiri, terkadang kita ikut bodoh dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, di episode ini, aku pun mau mengupas penyebabnya dari sudut pandang psikologis dan mungkin kasih beberapa cara biar kita bisa menangani masalah pribadi dengan lebih fair dan rasional. Yuk kita mulai. Oke, hal ini aku latar belakangi dari kisahku saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat itu, aku ikut suatu organisasi di mana aku ada rasa dengan salah seorang temanku. Nah, ya seperti pada biasanya saat aku suka pada orang, aku pun mencari sesosok mentor untuk bagaimana sih cara mendekati si dia ini. Nah, kebetulan teman yang jadi mentorku ini juga menyukai orang lain. Jadi kita ini lagi sama-sama berbunga-bunga. Dan anehnya di situ saat mentorku atau temanku ini tahu aku suka si A dan aku tahu si temanku ini suka sama si B, kita ini saling memberikan solusi satu sama lain. Padahal masalah percintaan itu terkait apa aja sih? Padahal kan itu-itu aja. Seharusnya kenapa kita memberikan saran kepada satu sama lain dan kenapa kita tidak menyelesaikannya menggunakan saran tersebut untuk diri kita sendiri. Nah, disitulah keanehannya dan saat itu dilihat teman-temanku semua kayak, hah? Kamu ini sama-sama suka orang, tapi kenapa saling memberikan solusi kepada satu sama lain? Ya, saat itu sangat lucu banget kelihatannya. Cuma ya itulah fakta dan yang terjadi padaku saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Nah, dari situ aku pun mempelajari ya dari pengalaman, dari teori-teori orang bijak ataupun dari ya saat hal itu terjadi lagi di suatu masa. Di situ aku mulai menemukan sedikit jawabannya dan disinilah aku mau sharing. Mungkin di mana kamu juga merasakan apa yang aku rasakan, ya kita saling belajar satu sama lain lah ya, oke? Oke, untuk pertama, aku akan bagi ini dalam beberapa segmen. Dan faktor pertama yang aku pahami yaitu outsider perspective. Dimana ketika kita melihat masalah orang lain, kita ini memiliki keuntungan besar. Di antaranya jarak psikologis. Kita bukan korban langsung. Kita itu bukan yang menanggung akibatnya jika kita ini memberi saran kepada orang lain. Karena itulah emosi kita itu gak meledak. Kita bisa berpikir secara logika dan berpikir dengan otak dingin. Kita bisa melihat pola tersebut. Oh, ini jelas solusinya A. Atau coba deh kita gunakan solusi B ini. Mudah, simple, bahkan terasa obvious. Beda sekali kalau itu terjadi kepada diri kita sendiri. Saat kita yang terdampak, emosi pun ikut campur. Di mana kita takut gagal, malu, khawatir reputasi, atau takut merugikan orang lain. Emosi ini memperkeruh penilaian. Jadilah solusi sederhana yang kita berikan ke orang lain
pada diri sendiri pun terasa mustahil. Contoh kecil, ketika temenmu atau rekananmu putus cinta, kamu bilang, ya move on aja, tinggal move on. Blok nomornya, blok Instagramnya, batasi komunikasinya dan fokus kepada apa yang telah kamu kerjakan saat ini. Mudah. Tapi saat kamu yang ada di posisi diputuskan, coba deh bilang hal yang sama ke dirimu sendiri. Hah? Gimana? Rasanya bukan lagi sekedar saran. Ada beban rasa sakit, rasa kehilangan, kenangan. Sehingga logika kita pun ikut tertutup. Itu adalah faktor pertama. Dan yang kedua adalah masalah pribadi menyentuh area sensitif. Di mana harga diri, identitas, dan rasa aman, kalau kita ambil keputusan, konsekuensinya sering bersifat langsung dan nyata. Misalnya, dalam dunia kerja, apabila kita mengambil resiko resign demi impian kita, kalau gagal, bukan hanya kita rugi waktu, tapi penghidupan keluarga pun bisa ikut terdampak. Resiko itu bikin kita ragu. Kalaupun bantu orang lain ambil keputusan yang sama, kita itu gak nanggung resiko tersebut. Jadi kita pun akan lebih berani dalam mengusulkan langkah besar tersebut. Perbedaan itu membuat kita sering menahan diri sendiri. Meskipun secara rasional keputusan itu gak masuk akal. Intinya, beban emosional bikin otak kita itu protektif. Otak bilang lindungi diri, padahal perlindungan itu kadang berujung pada stagnansi. Berikut yang ketiga ada yang namanya self-serving bias, di mana kecenderungan otak mencari pembenaran yang menguntungkan diri kita sendiri. Kita itu lebih mudah memberi alasan mengapa kita tidak harus berubah. Kenapa kita tidak harus mengambil resiko itu sekarang? Contohnya, ketika kita menunda menulis atau mengerjakan skripsi atau tugas akhir kita, terus-menerus dan menemukan 1000 alasan kenapa belum saatnya, padahal teman lain bisa menyelesaikannya. Saat kita melihat teman menunda, kita lebih jujur, ya dia malas. Tapi saat itu terjadi kepada diri sendiri, kita memberikan pembenaran terhadapnya, di mana kita bilang kondisi belum oke, mungkin kita masih harus kerja, masih harus fokus keluarga, semua itu valid. Tapi kadang jadi jebakan supaya kita nyaman dalam ketidakproduktifan. Self-serving bias ini ibarat filter yang membuat kita memandang diri dengan kacamata yang mewarnai realitas. Dan keempat, ada blind spot, di mana area buta dalam diri sendiri. Kita terlalu dekat dengan masalah sehingga tidak melihat hal-hal sederhana yang jelas bagi orang lain. Temanmu mungkin bilang, bro, cut the drama. Kamu butuh istirahat dan batasin ekspektasi kamu terhadap dia. Makanya ya udah putus aja gak apa-apa. Mungkin bagi dia simple. Bagi kamu yang baru saja putus, apa rasanya? Itu terasa seperti kritik yang sangat pedas. Blind spot juga membuat kita mengulang pola yang sama. Misalnya, terus-menerus memilih pasangan yang toksik karena ya aku emang gitu. Padahal dari luar pola itu terlihat jelas. Orang lain bisa melihat itu lebih objektif karena mereka tidak terjebak dalam kenangan atau trauma yang kita alami. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah orang lain memberi reward psikologis yang instan. Saat kita diberikan waktu untuk memberikan solusi kepada rekan kita merasa berguna, dihargai. Emosi positif ini memotivasi. Saat kita bantu orang, kita menenangkan perasaan itu. Untuk masalah sendiri, motivasinya harus datang dari dalam. Dan kadang energi itu kosong. Kita mudah menunda karena upah psikologisnya terasa jauh. Tambahan, jarak psikologis yang lebih besar membuat kita ini lebih kreatif. Kita bisa membayangkan skenario menghitungkan pro kontra tanpa rasa sakit. Dengan masalah sendiri, bayangan buruk sering dominan, apalagi jika pengalaman trauma ada di belakangnya. Lantas, apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bias ini? Oke, di sini aku bisa membagikan beberapa langkah yang akan bisa kita lakukan. Pertama, jarakkan diri secara mental. Bagaimana sih maksudnya? Coba tulis masalahmu seolah kamu menulis untuk temanmu. Ringkas, objektif, dan baca kembali dan jawab. Kalau ini temanku,
Apa saran yang akan aku berikan untuknya? Teknik ini membantu meminimalkan emosi saat mengambil suatu keputusan. Kedua, beri deadline kecil dan bukan keputusan besar. Daripada memutuskan resign kerja sekarang juga, buat langkah kecil. Dalam 30 hari, riset peluang tersebut. Langkah kecil meminimalkan rasa takut dan memberikan momentum. Ketiga, minta perspektif trusted outsider. Cari 1 atau 2 orang yang bisa jadi sounding board. Teman yang kompeten dan jujur. Mereka bisa melihat blind spot kamu. Yang keempat, berikutnya uji hipotesis kecil. Perlakukan keputusan besar ini seperti eksperimen ilmiah. Coba skenario kecil dan ukur hasilnya. Jika gagal, kamu belum kehilangan segalanya. Dan jangan lupa, jaga kesehatan emosional. Meditasi pendek, olahraga, atau bicara dengan konselor bisa menurunkan intensitas emosi sehingga otak kembali jernih. Setiap minggu luangkan 10 menit untuk cek apakah pembenaran lama masih relevan. Ini melatih otak untuk menangkap self-serving bias tersebut. Nah, gimana? Udah jelas belum? Pada akhirnya, kita semua ini manusia. Wajar kalau saat masalah sendiri datang, kita itu jadi ragu, cemas, ataupun overthinking. Jangan paksa diri untuk langsung jadi pahlawan yang selalu punya solusi. Tapi juga jangan terjebak nyaman dalam alasan yang membenarkan diri sendiri. Yang penting, kita belajar membuat jarak ketika perlu, meminta bantuan saat perlu, dan melakukan langkah kecil yang nyata. Kalau kamu lagi kebingungan sekarang, ambil kertas, tulis masalahmu seperti menulis untuk temanmu. Lalu jawab dengan cara yang sama, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan minggu ini? Itu sudah cukup sebagai awal. Terima kasih sudah mendengarkan Beranda Rasa, podcast by Vian. Kalau episode ini membantu, bagikan ke teman yang mungkin juga terjebak sama perasaan ini. Komen pengalamanmu, aku pengen denger cerita kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap jaga rasa dan tetap jaga nalar. Saya Vian mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.